Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Baik. Pada pelajaran bahasa Arab kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi yang kemarin ya. Masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bagaimana caranya kita akan membahas tentang isim sifat ya. Kita akan membahas isim sifat. Oke, sebelum kita membahas isim sifat, simak baik-baik penjelasan berikut ini terlebih dahulu, penjelasan Bapak, agar kalian dapat mengerti dan memahaminya dengan baik materi kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dengan ismun. Ismun ini artinya nama. Nama benda. Kata benda. Benda. Ya. Benda dibagi lagi menjadi dua. Di sini ada muzakkarun. Isim muzakkar. Kata benda untuk laki-laki. Ya. Ada namanya muannasun. Kata benda untuk perempuan. Kata benda untuk perempuan. Oke, sekarang isim muzakkar. Isim muzakkar itu di sini yang pertama ada contoh kata Muhammadun, artinya Muhammad. Nama orang laki-laki. Iya. Kemudian ada Khadijatu. Khadijatu, nama orang perempuan. Oke, jadi dia termasuk muannas Khadijah, sedangkan Muhammadun termasuk muzakkar karena laki-laki. Oke, kemudian ada faslun. Faslun ini artinya kelas. Kelas. Kemudian ada madrasatun. Madrasatun ini artinya sekolah. Sekolahan, gedung sekolah. Oke. Kemudian ada baitun. Baitun artinya rumah. Baitullah berarti rumah Allah. Kemudian ada syajaratun. Artinya pohon. Artinya pohon. Baik, Pak, kok kelas, rumah, sekolahan sama pohonan itu kok laki-laki perempuan, maksudnya gimana, Pak? Oke. Kalau Muhammadun ketahuan laki-laki. Kalau Khadijah tuh ketahuan perempuan. Oke. Tetapi tidak berlaku, bukan berarti benda itu, kelas itu laki, rumah itu laki, kemudian sekolah itu perempuan, bukan. Pohon itu perempuan, bukan. Tetapi untuk nama orang memang ketahuan kalau Muhammad itu laki, kalau Khadijah itu perempuan, ketahuan. Tapi untuk benda kita lihat di sini ya. Cara membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas itu gampang, yaitu dengan ta marbutoh. Ini namanya ta marbutoh. Artinya tak yang terikat. Tak yang terikat. Ya, tak marbutoh. Tak yang terikat. Kalau tak biasa dia tidak terikat. Bentuknya seperti ini. Ya, seperti perahu atau mangkok ya, kayak staples. Isi staples seperti ini taknya. Kalau tak marbuto yang tak seperti staples tadi seperti terikat begitu, melingkar. Nah, makanya marbutoh itu artinya terikat. Jadi disebut tak yang terikat. Tak marbutoh. Marbutotun terikat. Jadi taknya yang tadinya begini, kemudian bentuknya seperti terikat. Ini namanya tak marbutoh. Ada yang bentuknya begini juga tuh. Kalau kesambung dengan huruf sebelumnya. Ini namanya tak marbutoh. Jadi membedakannya gampang anak-anak. Antara isim muzakkar dengan muannas gampang. Ya. Kalau untuk benda yaitu kita lihat di sininya ada tak marbutohnya apa enggak atau tidak. Nah, kalau ada berarti dia masuknya ke muannas, kategori muannas. Sedangkan kalau tidak seperti faslun, adakah tamar butoh? Tidak, berarti pantas masuk ke golongan muzakkar. Baitun, adakah tamar butoh? Tidak, berarti pantas masuk ke golongan muzakkar. Oke, yang tadi adalah penjelasan tentang isim. Sekarang kita lanjut ke ismu isyaratin. Isim adalah artinya kata. Isyaratin artinya kata, tunjuk, isyarat. Ya, kata tunjuk, isyarat. Nah, kalau ada orang udah nggak bisa ngomong nunjuk, nah, berarti dia lagi isyarat, gitu. Kemudian haza dan hazihi artinya adalah ini. Dzalika dengan tilka artinya adalah itu. Seperti itu. Nah, Pak, kok haza hazihi artinya sama? Ya, memang sama. Dzalika tilka juga sama artinya? Ya, emang sama juga. Tetapi penggunaannya berbeda. Oke, sekarang Muhammadun. Oke.
sebelum kita ke Muhammadun, Bapak jelaskan dulu. Haza, nomornya lihat, nomor 1 haza dan nomor 1 zalika. Ya, haza artinya ini, zalika juga zalika artinya itu. Haza artinya ini, zalika artinya itu. Kita lihat nomornya, nomor 1 sama-sama nomor 1. Nomor 2 kita lihat hazihi dengan tilka. Ya, dia untuk nomor 2. Hazihi artinya ini, tilka artinya itu. Oke. Sekarang kita perhatikan nomor 1 dan nomor 1. Haza dengan zalika terlebih dahulu. Kita ambil contoh haza. Haza artinya ini. Kita masukkan. Jadi haza ini untuk benda muzakkar. Sedangkan hazihi untuk benda muannas. Ya, nomornya berbeda ya. Nomor 1 untuk benda muzakkar, nomor 2 untuk benda muannas. Kita contoh ambil. Haza Muhammadun. Ini Muhammad. Jadi nggak boleh hazihi Muhammadun. Ya. Seperti kita lihat tadi, Muhammadun tidak ada tak marbutoh. Ciri muannas tidak ada. Maka dia pakainya haza. Kemudian kalau kita Khadijah, ini Khadijah, pakainya haza atau hazihi? Hazihi. Hazihi Khadijah. Ini adalah Khadijah. Hazihi Khadijah tuh, ini Khadijah. Jadi dia tidak boleh pakai haza Khadijah, salah. Jadi hazihi ini artinya haza sama hazihi ini artinya sama, ini, ya kan, sama. Tapi fungsinya berbeda. Kalau haza untuk menunjuk laki-laki. Haza Muhammadun, ini Muhammad. Terus kalau hazihi fungsinya berbeda. Dia untuk menunjuk kata muannas, perempuan. Ini Khadijah. Hazihi Khadijah tuh, ini Khadijah. Jadi walaupun artinya sama haza dengan hazihi, tapi beda fungsi. Paham tuh? Bagus kalau fahimna. Oke. Haza Muhammadun. Muhammadun ini Muhammad. Hazihi Khadijatu. Biarpun artinya sama-sama ini tapi beda fungsi. Haza masuk ke muzakkar, hazihi masuk ke muannas. Demikian anak-anak. Kemudian kita taruhin lagi, kita masukin lagi. Haza lagi. Haza kalau faslun artinya kelas. Ada tamar butohnya enggak? Tidak ada. Nah, berarti dia makanya haza atau hazihi. Kita mau bikin misalkan ini kelas. Faslun kan artinya kelas. Kita bikin pakai haza atau hazihi? Haza. Ya, haza faslun. Oke. Kemudian madrosatun. Ada tak marbutohnya? Ada. Berarti kalau ada tak marbutoh, dia pakai yang nomor 2. Yaitu hazihi. Artinya ini sekolahan. Gedung sekolah. Seperti itu. Paham tuh? Sampai di sini. Ya, jadi Bapak ulangi lagi, kalau faslun dia bukan isi muannas tapi muzakkar, kategori muzakkar. Tidak ada tamar buto. Yang tidak ada tamar buto, kata yang tidak ada tamar buto, maka dia pakainya haza. Kita mau bikin ini kelas. Haza faslun, bukan hazihi faslun, itu salah. Yang benar haza faslun. Kemudian sama halnya juga hazihi madrasatun. Karena ada tak marbutohnya, maka kita mau bikin ini adalah kelas misalkan. Jadi kita pakainya hazihi, bukan lagi haza madrasatun. Itu salah. Yang benar adalah hazihi madrasatun. Gampang kan bedanya? Oke, sekarang baitun. Biarpun dia huruf ta, tetapi dia bukan ta marbutoh. Baitun apa artinya tadi? Rumah. Nah, sekarang kita mau bikin itu adalah rumah. Mana itu? Zalika dengan tilka. Jadi kita pakai yang mana? Pakai yang zalika. Pakai yang zalika. Zalika. Artinya itu rumah. Karena ini bukan tak marbutoh ya. Kita oke. Kemudian lanjut lagi. Syajarotun artinya apa tadi? Pohon. Pohonan. Ya. Sebuah pohon. Itu adalah sebuah pohon. Berarti pakainya zalika atau tilka? Pakainya tilka. Jadi tilka syajarotun. Tilka syajarotun. Oke.
Jadi untuk yang nomor 1, haza untuk isim muzakkar, zalika untuk isim muannas, untuk yang zalika untuk isim muzakkar juga. Sama ya, nomor 1 dua-duanya untuk muzakkar, haza untuk muzakkar, zalika untuk muzakkar. Apa itu muzakkar? Kata yang tidak ada tamar butohnya. Kemudian hazihi untuk muannas, tilka untuk muannas. Baik anak-anak, sekarang Bapak ulangin lagi. Untuk yang muzakkar, maka kita pakai haza dan zalika. Ini itunya pakai yang zalika. Untuk yang muannas, ini itunya pakai yang hazihi dan tilka. Ya, yang ada tamar buto maka dia pakainya hazihi dengan tilka gitu untuk membedakan. Sekarang umpamanya kita mau ambil contoh isim sifat. Nah, sekarang isim sifat itu apa? Isim sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Contoh dalam bahasa Indonesia, masjid itu besar. Apa? Itu adalah masjid besar, masjid yang besar. Itu adalah masjid yang besar. Jadi besar itu adalah menunjukkan apa? Ukuran masjid. Oke, isim sifat di sini kita ambil jamilun, indah atau bagus. Kemudian wasi'un artinya luas. Sogirun artinya kecil. Oke, sekarang kita ambil contoh jamilun, kita sempilkan di sini, kita taruh di sini. Haza Muhammadun jamilun. Jamilun. Nah, untuk kata jamilun, indah atau bagus, ketika dia masuk ke orang, berarti ini adalah Muhammadun yang indah atau bagus. Bukan, tetapi artinya adalah Muhammad yang tampan. Ini adalah si Muhammad jamilun yang tampan. Jadi menjelaskan ya, isim sifat ini menjelaskan bahwa si Muhammad itu adalah orang yang tampan seperti itu. Kemudian ketika kata jamilun ini masuk ke orang perempuan, ke Khadijah, misalkan kita mau bikin. Jadi jamilun ini tidak diartikan indah atau bagus lagi, tetapi ganteng atau cantik. Ganteng itu kalau masuk laki, kalau ke perempuan berarti cantik. Hadhihi Khadijatu apa? Jamilun juga bukan, tetapi jamilatun. Nah, bukan lagi jamilun tetapi jamilatun, ditambahin apa? Tak marbutoh. Hadhihi Khadijatu jamilatun. Ini adalah si Khadijah jamilatun yang cantik. Nah, jadi jamilatun ini, isim sifat ini menjelaskan bahwa Khadijah itu adalah seseorang yang cantik, begitu. Jadi bukan lagi jamilun. Kalau jamilun itu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Kalau jamilatun untuk perempuan, untuk muannas. Kemudian kita ambil contoh lagi. Hadza faslun. Ini adalah kelas. Kelas yang apa? Wasi'un. Kelas yang luas. Hadza faslun. Ini adalah kelas. Wasi'un yang luas. Kemudian kita mau bikin hadhihi madrasatun. Yang luas juga. Ini sekolah yang luas. Gimana? Kita taruhin lagi wasi'un yang tadi. Ya, wasi'un yang ini kita taruh di sini contohnya. Hadhihi madrasatun wasi'un apa enggak? Apa bukan? Wasi'atun. Ini adalah sekolah yang luas. Jadi bukan lagi wasi'un tapi wasi'atun, ditambahin apa? Tak marbutoh, seperti itu. Ini adalah sekolah yang luas. Kemudian zalika baitun, itu adalah rumah. Kita ambil lagi sogirun. Sogirun artinya yang kecil. Itu adalah rumah. Itu adalah rumah yang kecil. Zalika baitun, itu adalah rumah. Sogirun yang kecil. Karang pohon. Tilka syajarotun. Sogirun, kita taruh sini. Itu adalah pohon yang kecil. Gimana caranya? Tilka syajarotun. Sogirotun. Nah, begitu anak-anak. Ya, jadi gampangan memahaminya untuk menjelaskan isim sifat dalam bahasa Arab. Jadi tinggal ditambah tak marbutoh untuk yang isim muannas, untuk yang perempuan.
uan, tinggal ditambahin tamar buto. Kalau yang muzakkar tidak ada tamar buto. Jamilun jadi jamilatun, wasi'un jadi wasi'atun, sogirun jadi sogirotun ya. Bapak ulangi lagi. Haza Muhammadun jamilun. Ini adalah Muhammad yang ganteng. Hadhihi Khadijatu jamilatun. Ini adalah Khadijah yang cantik. Hadza faslun wasi'un. Ini adalah kelas yang luas. Hadhihi madrasatun wasi'atun. Ini adalah sekolah yang luas. Zalika baitun shogirun. Itu adalah rumah yang kecil. Tilka syajaratun shogiratun. Itu adalah pohon yang kecil. Baik, dapat dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan baik. Bapak kira cukup jelas penjelasan pada hari ini. Untuk latihannya adalah kalian kerjakan halaman 8 bagian B ya. Bagian B kalian kerjakan latihan halaman 8 bagian B. Artinya kalau nggak tahu bisa dilihat di halaman. Kalau kalian belum tahu artinya bisa dilihat di halaman 2. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing halaman 8 latihan yang B. Kerjakan di buku tulis bahasa Arab masing-masing, diisi ya sebagaimana yang tadi sudah Bapak contohkan. Diisi. Tugasnya cuman ngerjain di buku tulis kemudian dikirim melalui foto ke Bapak pribadi. Oke? Dapat dipahami dengan baik? Oke. Fahimtum jami'an? Oke. Thayyib. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.